Oke, mohon izin yang tinggalnya di Bekasi Barat ada? Bekasi Barat? Boleh? Bekasi Barat, tunjuk tangan ada? Yang tinggalnya di sekitar Galaksi? Ada? Sekitar Galaksi, yes. Yang di Pekayang? Pekayang? Alhamdulillah. Yang di Sumarekon ada mungkin daerah Sumarekon? Gak ada ya? Yang di daerah Jati Asih? Gak ada? Gak ada. Oh ada, Oke. Baik, mudah-mudahan semua. Saya minta perhatiannya boleh ya? Boleh ya? Saya minta tepuk tangannya boleh. Kalau saya bilang satu kali, tepuk tangan sekali. Kalau saya bilang satu, tepuk tangan sekali bisa? Coba ya, satu. Alhamdulillah. Kalau dua, kalau saya bilang dua, tepuk tangan dua kali bisa? Bisa. Dua. Oke, alhamdulillah. Kalau tiga, tepuk tangan tiga kali bisa? Tiga. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Oke. Kalau saya bilang tepuk tangan nol, saya bilang nol, semuanya teriak, "Woi!" Bisa ya? Bisa nggak nih? Bisa dong, biar cair kita siang ini ya. Nol. Alhamdulillah. Satu, dua, nol. Alhamdulillah. Udah. Oke, Bapak Ibu semua, alhamdulillahirobbilalamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Oke, bunda-bunda semua, saya mau cerita sedikit. Saya menemani Robbani Life School ini sejak dari bibit, ya, bisa dibilang dari janin. Dulu saya teman dekatnya, foundernya yang membangun Robbani Life School. Sekarang beliau sudah almarhum. Beliau gugur pada saat pandemi kemarin, ya, pandemi kemarin di bulan Agustus yang lagi naik-naiknya. Beliau dipanggil duluan sama Yang Maha Kuasa. Tapi alhamdulillah saya masih bisa melihat spiritnya di sini, spirit dari tim Robbani Life School, spirit daripada orang tua ini yang luar biasa masih terjaga sampai sekarang. Dulu waktu membangun Robbani Life School ini, saya masih ingat ngobrolnya apa. Dulu dia bilang gini, "Steph, kita ini di Indonesia krisis pemimpin muslim. Pemimpin muslim yang benar-benar bisa menjalankan syariat Islam. Terus gimana caranya krisis? Agar di masa depan, apalagi kita tahu ya, zaman sekarang tuh makin gila ibu. Orang foto selfie aja, si Gozali foto selfie itu bisa laku 5 miliar. Dan semua orang sekarang jadi foto selfie, ada yang foto KTP. Kalau saya lihat, oke lah dia dapat uang, tapi untuk apa? Apa dia dapat akhiratnya? Terus habis dia dapat 5 miliar, besok dia dipanggil, mau apa? Gak ada, semuanya jadi ikut-ikutan. Metaverse, semuanya ikut-ikutan metaverse. Jadi saya lihat di sini fundamentalnya itu kita kurang, leadershipnya kita itu kurang. Makanya dulu foundernya almarhum Rizky Aisyah membuat sekolah yang bisa mencetak para pemimpin-pemimpin muslim di masa datang. Dimana sama-sama kita ketahui ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dan Rasulullah pun bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi dari sini saya yakin semua anak-anak kita dilahirkan itu untuk menjadi pemimpin. Kita harus yakin itu dulu. Anak kita dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Dan udah ada dari sananya sifat pemimpin itu. Sudah ada. Tugas kita adalah bagaimana kita memunculkan sifat pemimpin anak kita. Nah, menurut Bapak Ibu, ya, untuk mengeluarkan kepemimpinan anak-anak, itu tanggung jawabnya ada di siapa? Orang tua? Siapa lagi? Ibu bapak?
Ada yang berbeda? Anaknya? Ada lagi yang berbeda? Dalam memunculkan sifat pemimpin anak, tanggung jawabnya ada di siapa? Guru? Orang tua? Siswa? Ada lagi yang lain? Lingkungan? Yes. Ada lagi yang berbeda? Itu ya, kurang lebih itu ya. Oke. Dan di sini tugas itu, ayo kita sama-sama selami peran kita sebagai orang tua, guru juga sebagai guru, sekolah sebagai suportif lingkungan, gitu ya. Dan juga tanggung jawabnya ada di siswanya. Ya, anak itu sendiri dia harus bisa memunculkan leadershipnya dia. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Andi Stevi. Saya teman dari founder Robani Life School. Saya merupakan seorang professional coach. Saya berkarir banyaknya di corporate dan saya juga ikut mengkampanyekan coaching di dunia pendidikan. Jadi saya banyak membawakan tema coaching, leader as coach. Bagaimana leader memiliki kemampuan sebagai seorang coach. Dan mirisnya di Indonesia, pendidikan di area pendidikan ya, yang menerapkan sesi coaching itu yang saya tahu cuma satu, yang sudah mature ya. Yang saya tahu cuma satu. Dan sekolah ini sekolah yang selalu menjadi juara. Tapi sayangnya sekolah ini bukan sekolah Islam. Dan saya kenal direktur HR-nya yang membawa coaching ke sekolah, saya kenal. Namanya Pak Budianto. Sekolah itu namanya Penabur. Udah pernah tahu ya? Yes. Cuma baru dia. Belum ada sekolah Islam yang menerapkan coaching di sekolahnya. Baru Bali Life School yang menerapkan coaching ke semuanya, ke jajaran manajemennya, ke guru-gurunya, bahkan ke orang tua siswanya. Kenapa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Dalam pendidikan, Bapak Ibu, kalau misalnya kita bicara pendidikan, dalam pendidikan anak memunculkan, tidak bisa kita bebankan sepenuhnya pada anak. Kamu sih gak begini, kamu gak begitu, ayo dong kamu dong, ayo dong kamu dong. Yang namanya perintah itu udah obsolete, udah gak zaman dulu. Anak-anak kita semakin diperintah, semakin dia menolak. Bahkan kadang-kadang dia ngetes orang tuanya nih, orang tuanya kalau saya begini marah gak ya? Kadang-kadang begitu. Termasuk anak saya, jadi saya juga punya anak 2 ya. Anak saya sering begitu, saya sering ngomel-ngomel, dia makin isengin saya nanti. Oleh karena itu, pola pendidikannya pun berubah. Bahwa mendidik itu bukan cuma di rumah, tapi di sekolah juga. Dan lingkungan sekolah juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk pendidikan anak. Dan keempat-empatnya ini berpengaruh pada leadership, kepemimpinan anak nantinya. Oke, siapa nanti yang anaknya ingin menjadi pemimpin? Semuanya ya, semuanya ya, ingin anaknya menjadi pemimpin ya. Sip. Terus gimana sih caranya? Dari mana sih sifat kepemimpinan itu muncul? Oke, kita bahas lebih dalam. Saya mau mulai masuk sedikit teori-teori yang lebih dalam ya. Seperti saya bilang tadi, kita sebagai orang tua harus belajar dulu. Kalau membuat anak kita semangat belajar, kita harus tunjukin dulu bahwa papa mama juga semangat belajar kan? Gitu ya. Bahwa anak yang sukses, anak yang bisa menjadi leader yang hebat, itu ini leader yang hebat, ini yang kelihatannya ya. Mungkin kalau kita melihat anak yang hebat seperti apa sih? Anak yang rajin belajar, berprestasi, dia bisa bergaul sama temannya, dia bisa berinovasi dan sebagainya. Kesuksesan anak, perilaku itu adalah surface Bapak Ibu. Kalau kita lihat, itu cuma kelihatannya doang di atas, kecil. Kesuksesan itu berasal dari mana? Berasal dari akar yang dalam. Akar yang dalam ini wujudnya apa saja? Ada ilmu pengetahuan. Yes, Bapak Ibu membawa anak-anaknya ke Robani Life School, itu tentu mendapatkan pengetahuan dan kemampuan. Benar ya? Kita tepuk tangan dulu. 1, 2, 0, 3. Oke, nggak apa-apa. Ada intermezzo sedikit. Biar fokus.
Dan yang sangat mempengaruhi Bapak Ibu kesuksesan anak itu ada di akarnya yang lebih dalam lagi, yaitu ada karakter, keyakinan, nilai-nilai, mindset, tujuan hidup. Ya, ini yang mempengaruhi keluarannya anak-anak. Bagaimana anak-anak bereaksi. Saya punya cerita. Saya kalau misalkan mau ngasih anak-anak saya mainan, atau anak-anak saya minta mainan ke saya selalu bilang, jangan minta sama Daddy, mintanya sama Allah. Berdoa dulu. Doa, ya Allah, gue mau mainan. Ya Allah, saya kan pasti saya kasih kalau gitu. Mau pasti dikasih kan? Ya Allah, gue main ini. Kasih mainan. Jangan Allah kasih kan mainan kan? Lama-lama dia percaya. Dari serangkaian pengalaman-pengalaman dia sehari-hari percaya, oh bahwa saya kalau mau minta sesuatu, saya perlu berdoa, saya minta sama yang Maha Kuasa. Jangan minta sama Daddy, nak. Saya panggil Daddy di rumah, gaya-gayaan lah Daddy gitu, Daddy, Mami gitu kan. Ya biar gaya dikit lah. Daddy, mintanya jangan sama Daddy, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dia kalau minta apa-apa, gue mau mainan, gue mau berdoa dulu sama Allah semoga dikasih mainan. Mulai sekarang saya agak kendorin, gak langsung ngasih sekarang. Ada sedikit nambah. Kok belum dikasih ya? Jadi nanti berdoanya lebih banyak lagi. Gak bisa sebentar. Gue harus minum susunya di gelas. Gitu iya. Baru nanti gue harus pintar dulu, harus rajin dulu. Oh iya. Berdoa lebih lama, kasih mainan. Tuh kan, gue dapat mainan kan? Bener kan? Berdoanya harus lebih lama, harus lebih rajin. Itu hal-hal kecil Bapak Ibu yang bisa mempengaruhi keyakinan anak-anak. Dia harus yakin bahwa cuma Allah yang ngasih. Tanyanya apa? Caranya gimana? Berikan dia pengalaman. Dari mana sih keyakinan itu muncul? Saya agak lemah sedikit. Keyakinan itu muncul, belief system itu real muncul itu 88% itu dari emosi, dari otak anak Bapak Ibu. Jadi pada saat anak-anak kita ini memutuskan untuk membeli sesuatu ya, misalnya kita begini, ini membeli sesuatu, kita cuma menggunakan otak kiri kita, pikiran kita itu cuma 12%. Contoh nih, mau beli sepatu yang Nike atau Adidas. Bagi kita yang kita yakin, beli sepatu yang murah aja lah, yang penting dapat. Mau Adidas kayak Adidas kayak, yang penting beli sepatu, ya kan? Mudah untuk memilihnya. Bagi sebagian orang, saya suka Nike. Adidas mau sebagus apa, mau dikasih bisa terbang atau segala macam, saya mau tetap Nike. Itulah keyakinan. Sama nanti anak-anak kita juga begitu. Dia dihadapkan dengan NFT. Buat apa NFT? Buat apa saya foto-foto begitu? Gak ada maknanya bagi hidup saya. Gak bisa membuat saya menuju rahmat Allah. Betapa saya foto-foto dipajang, jadi bahan bulian orang. Buat apa? Apalagi ini baru sekarang loh. Kakak-kakak, bapak ibu semua, apalagi nanti zaman anak-anak kita gede, makin banyak yang aneh-aneh. Saya bilang, makin vulnerability, makin uncertainty, makin gak jelas. Kalau mereka nggak punya keyakinan, belief yang kuat, akan sulit. Dari mana sih belief itu muncul? Belief itu muncul dari pengalaman-pengalaman mereka. Ya, contoh nih, kita nunjukin sayang ke anak kita. Kita nggak bilang sama dia, mama sayang sama kamu nak, mama sayang sama kamu nak, mama sayang sama kamu nak. Nggak bilang itu setiap hari kan? Nggak. Cuma bagaimana kita care sama dia, bagaimana dia tidur setiap hari, bagaimana kita hadir utuh sama dia, bagaimana kita bertindak halus. Ma, iya ma, iya ma. Anak-anak itu menangkap sensoriknya, kemudian dia memproses. Oh begitu toh cara berkomunikasi, harus lembut, harus halus. Cowok cewek harus lembut, harus halus sesama muslimin. Tapi kalau kalau misalnya sama yang orang zalim yang harus keras. Itu harus tunjukkan itu. Dari bagaimana cara dia melihat, itu masuk ke alam bawah sadarnya dia. Secara nggak sadar,
nanti itu jadi keyakinannya dia. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu yang paling diingat sama anak-anak. Bagaimana kita mencontoh mereka. Makanya saya bilang kebutuhan orang tua itu untuk terus berkembang dan belajar. Kalau misalnya anak-anak, jadikan anak-anak kita mau memiliki mindset bertumbuh dan berkembang dan terus belajar, kita dulu sebagai orang tua harus terus bertumbuh, berkembang dan belajar. Itulah spirit yang dibawa di sini di Robani Life School. 2, wah kan udah nggak konek nih. 3, 1, 0. Alhamdulillah masih konek ya. Ini udah sedikit-sedikit gak konek, makin siang nih ya. Makin siang, walaupun cemilan-cemilan ada gitu ya. Cuma rasanya kalau belum masuk yang berat udah mulai ngawang-ngawang. Gak apa-apa. Sampai di sini kakak-kakak semua ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekali lagi spiritnya kita bukan cuma mendorong anak-anak untuk memiliki jiwa kepemimpinan, tapi 4 hal tadi, anak-anak, sekolah, guru, dan juga saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo sama-sama kita belajar, ayo sama-sama kita mengembangkan kepemimpinan kita, karena itu yang nanti dicontoh sama anak-anak kita. Dan itulah pola pendidikan terbaik, memodeli dari apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat, dia tangkap, dia melihat ada kebenaran, dia melihat itu nyaman, dia akan yakini itu dan akan menjadi prinsip yang dia pegang teguh. Begitu kurang lebih. Lalu pengembangan seperti apa sih kalau dalam Robani Life School? Sebelum saya lebih lanjut tentang pengembangan, saya bahas dulu pengembangan orang tua atau pengembangan manusia secara umum. Jadi supaya kita bisa bedain ya, bedanya apa aja sih, supaya lebih jelas gitu ya. Bahwa pengembangan orang tua itu ada, atau pengembangan manusia secara keseluruhan itu ada 5 macam. Ada training, ada mentoring, ada consulting, ada counseling, ada coaching. Ada 5 macam. Ya, 5-5-nya ini berbeda. Dan menurut saya Bapak Ibu harus tahu. Kalau training, ada yang tahu training itu apa? Ya? Pelatihan artinya. Training itu apa? Pelatihan, oke. Ada yang berbeda? Tujuan dari training apa sih? Training itu adalah membuat seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tadi kita nggak tahu apa-apa, tapi dengan training kita jadi tahu. Oke, itu hal training. Kalau mentoring, bedanya sama training apa? Kalau mentoring kita tahu pengarahan, yang lain? Ada yang tahu mentoring? Mentoring itu adalah membuat seseorang dari yang tadinya tahu menjadi lebih bisa, lebih efektif, lebih efisien. Contoh, anak-anak nih, kalau misalkan dalam anak-anak training itu teaching lah, mengajar dalam kelas. Yang tadinya nggak bisa ngitung, jadi bisa ngitung, ya kan? Tapi kalau mau dia bisa lebih bisa ngitung, masuk ke bimbel. Bimbel itu mentoring, Bapak Ibu. Membuat anak-anak itu jadi lebih. Dikasih tips triknya, cara mengerjakan integral, diferensial. Wah itu bahasa masih kos tangan tadi. Dikasih dalam bimbel supaya bisa lebih jago. Karena di sekolah udah dikasih, udah bisa. Mentoring tujuannya supaya lebih bisa. Yang berikutnya adalah consulting. Consulting ini kalau nanti anak-anak Bapak Ibu mau naik ke jenjang kuliah, gak tahu mau ngapain, perlu ada orang dari luar untuk melihat bakat. Nah ini biasanya menggunakan jasa konsultan, gitu ya. Kalau misalnya konsultan karir atau mau melihat bakat anak nih, apa sih bakat anak saya? Ada Steven namanya, macam-macam. Yaitu cara melihat bakat anak itu yang disebut dengan konsultan. Kemudian ada konseling. Konseling ini lebih ke penyembuhan, healing. Ya kalau misalnya ada trauma-trauma yang kena mental gitu zaman sekarang, nah itu larinya ke konseling. Ya. Kemudian coaching. Coaching ini apa? Coaching ini berbeda. Kalau tadi semuanya training, mentoring, consulting, counseling itu semuanya ngasih, trainernya ngasih,
teachernya ngasih, mentornya ngasih tips trik, ngasih cara, ngasih solusi, ngasih saran-saran. Kalau coaching itu berbeda. Coaching ini akan kita pakai Bapak Ibu dalam Perubahan Club School. Coaching itu lebih menggali diri sendiri. Seperti saya bilang tadi di awal, bahwa kepemimpinan itu udah ada dari sananya. Tinggal kita gali aja. Dan coaching yang kita pakai di sini, coachingnya berbasiskan internasional. Coaching Federation, saya sendiri Certified International Coaching Federation. Jadinya coaching ini udah dipakai hampir di seluruh dunia. Unilever pakai, NASA pakai, Presiden Amerika Serikat Barack Obama aja sampai punya 9 coach yang mazhabnya sama-sama saya, International Coaching Federation. Jadi nanti Bapak Ibu akan merasakan coach yang rasanya sama seperti Barack Obama rasakan, karena metodenya sama, caranya sama. Pendiri Google bahkan sampai bilang, we run this company with coaching, not with the order. Kita menjalankan perusahaan ini dengan bertanya menggunakan coaching. Eric Schmidt, pendiri Google, belajar coaching yang sama seperti yang saya pelajari. Bahwa coaching nanti Bapak dan Ibu bersama saya dan satu teman saya, rekan saya, tim coaching dari kami, itu menjadi partner Bapak Ibu untuk bertumbuh dan berkembang, untuk memaksimalkan potensi dari Bapak Ibu. Lewat apa? Kami akan banyak memprovokasi pikiran lewat bertanya. Jadi kami nggak menggurui Bapak Ibu. Tenang, saya bukan yang lebih expert. Mungkin anak-anak saya belum lebih besar dari anak-anak Bapak Ibu semua. Tapi di sini saya yakin lewat coaching Bapak Ibu bisa sadar, oh saya kurangnya di sini. Minimal sadar dulu aja. Kadang-kadang kita butuh cermin Bapak Ibu untuk melihat kekurangan kita. Coach di sini sebagai cermin Bapak Ibu untuk melihat kekurangan diri sendiri. Minimal sadar dulu. Kalau udah sadar, apa yang akan Anda lakukan dengan kekurangan itu? Mau dihilangin kan? Mau dibiarkan kan? Atau ingin dirubah menjadi sebuah kekuatan? Bebas. Contoh, saya orangnya suka marah. Contoh ya, saya suka marahin anak. Itu kan sebuah kekurangan bagi kita ya. Terus dari kekurangan itu, apa yang ingin Anda lakukan? Coach akan bertanya seperti itu. Saya akan, ya nggak apa-apa deh, marah. Ada yang bilang nggak apa-apa marah, nggak apa-apa marah, cuman marahnya saya kontrol saja, saya kurang-kurangin. Mungkin saya marah sesuai cara Rasulullah. Rasulullah kan nggak pernah marah kecuali ilmu syariat dilanggar. Mungkin seperti itu. Dari situ ada pergerakan maju. Dari yang sekarang kita jadi orang tua masih begini level 2, setelah di coaching harapan kami Bapak Ibu bisa menjadi orang tua di level 3, 3,5, 4, 4/4, setidaknya lebih dari Anda sekarang. Ini definisi coaching yang kita. Kemudian proses coachingnya, tenang Bapak Ibu, kita tidak akan membahas masa lalu Bapak Ibu. Dulu Anda seperti apa tidak. Yang kita bahas saat ini Anda seperti apa, dan apa yang Anda inginkan di masa depan. Nanti di masa depan Anda ingin menjadi orang tua yang seperti apa. Besok, bulan depan Anda ingin menjadi orang tua yang seperti apa. Belum pernah terpikir kan sebelumnya? Kalau nggak ada yang nanya, pasti gue pernah terpikir. Karena orang tua belajar menjadi orang tua sendiri itu otodidak. Nggak ada yang ya Pak saya sama orang tua kita tahu orang tua jangan begitu. Tapi kita pasti akan. Tapi nggak bisa gitu Pak. Jangan sekarang begitu. Gitu ya. Nggak sama. Dan kita nggak akan pernah sadar akan diri kita kok banyak nanya. Saat ini kamu jadi orang tua seperti apa sih? Iya, saya masih kurang hadir. Saya sering kehadiran saya terganggu oleh orderan online, gitu ya. Kalau misalkan jualan di rumah, atau saya masih sering terganggu sama TikTok nih. Orang-orang milenial, saya pahami ya kita aware sama sosial media, Instagram, Facebook, sering terbajak sama itu. Setidaknya kita sadar, kita sering terbaca. Besoknya gimana? Kalau ada anak kita nanya sama kita harus gimana? Kita sadar sama itu. Jadi itulah tujuan coaching. Dan selama masa itu sendiri kita akan menggali ide-ide, keyakinan, kesadaran. Nanti solusinya, nanti problemnya akan muncul dari Bapak Ibu. Ruang berkembangnya akan muncul dari Bapak Ibu. Solusinya pun akan muncul dari diri Bapak Ibu sendiri. Itulah bedanya coaching
sama yang lain. Kalau training kan dikasih nih, disuapin, ibu harus begini ya, ibu lebih baik begini, lebih baik gitu. Kalau dalam coaching semuanya problemnya berasal dari Bapak Ibu, nanti kesadarannya dari Bapak Ibu, nanti ide-ide solusinya juga berasal dari Bapak Ibu. Yang komitmen Bapak Ibu sendiri. Jadi ini lebih inside out, lebih dari dalam diri sendiri. Dan nanti gimana sih pelaksanaan sesi coachingnya di Lomba Nilai School? Kita ada 6 kali sesi coaching, 3 kali di semester ganjil, 3 kali di semester genap, terdiri dari 4 kali one on one. Jadi nanti berdua, entah dengan saya atau dengan rekan saya, gitu ya. Dan 2 kali sesi group coaching, nanti bareng-bareng satu kelas orang tua di coaching bareng-bareng. Durasinya, saya lupa durasinya gak lama kok Bapak Ibu, antara 30 sampai 40 menit. Jadi please Anda bisa meluangkan waktu 30 sampai 40 menit aja untuk meningkatkan kapabilitas kita sebagai orang. Simple ya, 30 sampai 40 menit. Kemudian dilakukan offline bisa, online bisa, tergantung situasi. Kalau kemarin karena lagi pandemi lagi naik-naiknya, kita lebih banyak online gitu ya. Tenang, nanti pakai Google Meet yang tinggal klik linknya, langsung masuk, langsung ngobrol, gak ribet ya. Kita akan mempermudah prosesnya. Kemudian sesinya konfidensial dan rahasia Bapak Ibu. Ini seperti yang saya kasih tahu bahwa saya gak akan pernah nyebarin isu satu orang tua ke orang tua lainnya. Ih, mamanya si itu juga begitu tahu. Tenang ya. Gak nanti jadi bahan gosip. Ya tahu gak sih mamanya si itu kan begitu. Jadi gosip enggak. Sesinya rahasia. Jadinya saya bisa jamin ini sangat personal. Saya akan menginformasikan pada pihak sekolah hal-hal yang penting saja. Contoh, siswa atau orang tua mengharapkan seperti ini dari orang tua. Jadi kami juga sebagai jembatan ya antara orang tua dan sekolah. Gitu. Kadang-kadang orang tua kan mungkin mau menyampaikan sungkan atau segan, silakan sampaikan kepada kami. Ya, kami siap menjadi bantal untuk ditinju, ditonjok apa. Kurang lebih seperti itu. Dan tema coachingnya bisa 2 arah, bisa dari sekolah, bisa dari Bapak Ibu juga. Misalnya Bapak Ibu, saya mau meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi sama anak, boleh. Atau saya ingin lebih bisa mengontrol emosi saya, boleh. Atau saya ingin menanamkan disiplin nih sama anak saya, boleh. Jadi temanya bebas. Dan kadang-kadang sekolah juga memberikan tema. Contoh kemarin temanya adalah bagaimana mengurangi gadget pada anak-anak. Dan sesinya luar biasa, powerful juga. Ya. Dan ini sesi coaching kita, sesi group coaching kita seru, ya, happy karena kita semua mengedepankan bahwa ya kalau untuk membangun lingkungan tentu kita sebagai orang tua harus berkolaborasi. Ya, jangan si ini kita boleh bawain mainan, nanti sampai sekolah yang lainnya ngiri-ngirian. Pak, aku juga pengen, si itu kan dikasih mainan, aku juga pengen. Wah, itu kan bisa jadi membuat lingkungannya tidak kondusif. Oleh karena satu sesi group coaching. Di sesi group coaching ini ya kita saling menumpangkan, kita saling berkolaborasi, kita ayo guyup. Jadinya ini dengan program ini tujuan kita tadi di depan untuk membangun kepemimpinan anak lewat guru, sekolah, orang tua, dan tentu siswanya itu sendiri mudah-mudahan bisa tercapai. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh satu orang coach lagi, Puan. Jadinya kalau misalkan bunda-bunda yang mungkin gak nyaman sama saya, gitu ya, bisa sama Ibu Ata, Tian Intak, biasanya Ibu Ata sebutnya, sama-sama certified professional coach juga. Ayahanda mau sama saya boleh, atau mau sama Bu Ata boleh, atau biasanya yang sering yang kita udah jalani sih biasanya berdua-berdua tuh, bunda sama ayah gak apa-apa juga. Ya, jadi punya tahu perspektif dari ayah apa sih, tahu perspektif dari bunda apa sih. Kadang-kadang mereka ayah dan bunda bisa saling bertukar, bisa saling menyadarkan, itu juga hal yang penting. Ya, jadinya ini akan menjadi salah satu sesi yang meaningful
yang sangat bermakna, yang saya harapkan sangat bermakna. Dan saya sendiri ya kalau dilihat dari orang tua yang mungkin tadi hadir di depan, itu saya mendapatkan kedekatan dan mereka juga merasakan manfaat dari sesi coaching itu sendiri. Jadi itu program flagship, program salah satu program andalan dari Roban Life School yang tidak dimiliki oleh sekolah lainnya. Kurang lebih itu Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan dulu dong.